Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, jumpa lagi bersama saya Rahmatun Nazilah di acara Kupas Tuntas. Pada video Kutas kali ini, saya akan memaparkan materi matematika kelas 8 semester 1, yaitu bidang kartesius. Dengan submateri, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y dengan tepat. Sebelum melanjutkan video, silahkan subscribe, komen, dan like akun channel ini. Baik, langsung saja kita mulai. Hari ini saya akan memaparkan 3 buah materi, di mana kalian nanti akan bisa menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada sebuah peta, pada sebuah daerah atau tempat dengan diagram kartesius dan posisi titik di koordinat kartesius. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada sebuah peta. Berikut ada peta Jawa Timur. Saya ambil satu bagian kabupatennya. Ada daerah-daerah yang dinotasikan dengan titik-titik berwarna hitam beserta nama daerahnya. Kemudian di sini saya menotasikan huruf kapital sebagai perwakilan sumbu X dan sumbu Y diwakilkan oleh angka 1-10. Nah, cara membaca posisi titiknya seperti ini ya teman-teman. Pertama, untuk contoh daerah Kauman. Kauman itu berada pada daerah huruf D. Ya, jadi kalau membaca suatu titik itu dari sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y. Nah, D itu bagian D, kemudian 8. Nah, posisi sumbu Y-nya ada di 8. Jadi sumbu X-nya di D, sumbu Y-nya di 8. Sehingga notasi titiknya D8. Itu daerah Kauman. Contoh yang kedua, daerah Sambit. Daerah Sambit berada di posisi G5. Sambit. Nah, ini ya posisinya pada sumbu X di huruf G, sumbu Y di angka 5. Sehingga penulisannya G5. Daerah Pulung. Pulung ada pada daerah sumbu X J dan sumbu Y 8. Sehingga penulisannya J8. Balong. Daerah Balong itu ada di posisi sumbu X huruf D dan posisi sumbu Y 6. Sehingga penulisannya D6. Ponorogo. Ponorogo. Oke, di sini Ponorogo ada di daerah F8. F-nya sumbu X, 8-nya sumbu Y. Next, berikutnya setelah tadi kita belajar membaca peta, posisi titiknya, sekarang membaca posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y jika diketahui dari diagram kartesius dan daerah-daerahnya sudah diberi nama seperti ini. Ada daerah pos 1, perumahan, tanah lapang, pemakaman, pos 3, dan seterusnya. Cara membacanya sama ya dengan yang peta tadi, cuma teman-teman harus paham bahwa sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Gitu. Kalau berbicara sumbu X, berarti teman-teman posisi titiknya itu berada di atas atau di bawah. Kalau berbicara sumbu X, karena kan X itu mendatar. Berarti fokusnya pada atas atau bawah. Kalau sumbu Y, berarti teman-teman fokus pada daerah kanan atau kiri posisinya. Kayak gitu. Oke, contoh pertama, posisi hutan. Teman-teman lihat posisi hutan yang ada icon warna hijau di sini hutan. Hutan ini berada di sebelah kiri sumbu Y. Ya, kita berbicaranya Y dulu ya, yang bergerak ke kanan atau ke kiri dulu. Gitu. Ternyata hutan ini ke kiri. Di kiri sumbu Y sebanyak 8 satuan. Nih, terlihat ya, 8 satuan ke kiri.
Dan di sebelah atas atau bawah sumbu X, atas ya, itu berjarak 5 satuan. Ditulisnya seperti ini teman-teman. Sumbu X kan ini, sumbu X yang mendatar. Mendatar tapi posisinya negatif. Ya, karena ke kiri. Negatif 8 dan sumbu Y-nya 5. Kenapa positif 5? Karena ke atas. Gitu. Jadi terbalik ya, ketika berjarak dengan sumbu Y, tulisannya di X. Kalau berjarak dengan sumbu X, tulisannya di Y. Oke, gitu penulisannya dibalik. Contoh berikutnya biar lebih paham. Posisi pos 3. Posisi pos 3, nah di sini ya, pos 3 itu berada di sebelah kiri atau kanan? Kanan. Sumbu Y berjarak 3 satuan dan ada di atas atau di bawah pos 3? Di bawah sumbu X, berjarak 3 satuan juga. Tetapi penulisannya jangan sampai salah. Penulisannya, kenapa X-nya positif 3? Karena bergerak ke kanan. Kenapa Y-nya negatif 3? Karena bergeraknya ke bawah. Gitu. Jadi kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Gitu ya, ingat-ingat itu. Contoh berikutnya, posisi pemakaman. Pemakaman berada di sebelah kiri sumbu Y, kanan kiri ya, kiri sumbu Y, jaraknya 5 satuan ke kiri. Dan di sebelah bawah sumbu X berjarak 2 satuan. Berarti di sini teman-teman nulisnya negatif 5 karena bergerak ke kiri dan negatif 2 bergerak ke bawah. Jadi dua-duanya bernilai negatif X dan Y-nya. Untuk pemakaman ya, posisi pemakaman. Posisi tenda 2. Tenda 2 ini ya. Wah, warna hitam nih, perhatikan teman-teman. Tenda 2 berada pada sumbu Y. Tepat ya, tepat di garis berwarna hitam sumbu Y. Dan di sebelah atas sumbu X. Di sumbu X di bawahnya tenda 2 ya, berarti tenda 2 itu di atas. Untuk penulisannya, X-nya itu 0. Kenapa 0? Karena tidak bergerak ke kanan, tidak bergerak ke kiri, tetap jadi 0. Kenapa nilainya 2 Y-nya? Karena bergerak ke atas sebanyak 2. Gitu. Satu lagi, posisi pasar. Pasar, yang berwarna orange ya. Pasar berada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, ini kan kanan, ini kiri. Berarti sumbunya di sini. Berarti pasar di sebelah kanan sumbu Y. Sebanyak berapa satuan? 4. Oke, sedangkan posisi pasar ini di atas sumbu X. Jadi jaraknya berapa? 3 satuan. Untuk posisi pasar penulisannya 4 sumbu X karena 4 ke kanan, 3 ke atas. Gitu, mudah ya. Insya Allah bisa semua. Next, membaca posisi titik atau koordinat titik. Ya, oke, sebelumnya nih ya, posisi koordinat titik ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Koordinat titik ini berada pada diagram Kartesius sama seperti contoh yang sebelumnya ini. Tetapi teman-teman saya akan tambahkan informasi bahwa dalam bidang Kartesius itu ada yang namanya kuadran. Nah, kalau kuadran Kartesius 2 dimensi seperti ini, itu ada 4 daerah atau kuadran sinonimnya. Ada kuadran 1. Kuadran 1 itu yang ini ya, yang saya tandain ya. Nih, saya gerakan kursornya. Ini namanya kuadran 1. Kuadran 1 itu adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y juga positif. Gitu ya, dia positif. Nih ya, di sini.
Oke. Kuadran 2 adalah sebelahnya, sebelah kirinya. Itu adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran 3 ke bawahnya, daerah yang dibatasi oleh sumbu X negatif, sumbu Y negatif juga. Satu lagi, kuadran 4 adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif, sumbu Y negatif. Oke, koordinat titiknya mudah ya. Nih, untuk titik A, 2,6. Karena X-nya bergerak ke kanan 2 dan 6 bergerak 6 ke atas. Dua-duanya positif ya, kuadran 1. Titik B, 5,5. 5-nya X, 5-nya juga Y. Ke kanan 5, ke atas 5. C, ke kiri 4, makanya negatif ya. Ke atas 3, jadi negatif 4,3. Posisi D, negatif 5, ke kiri 5, ke atas 6. E, negatif 3, negatif 3. Ke kiri 3, ke bawah 3. Dua-duanya negatif. F, negatif 5, negatif 6. Dua-duanya juga negatif. Posisi G, posisi G positif 5, negatif 4. Karena ke kanan 5, ke bawah 4. Terakhir H, 3 ke kanan, 6 ke bawah. Bisa dilihat ya ciri-cirinya kuadran 1 itu X dan Y-nya positif. Ya, ini kuadran 1. A dan B itu dua-duanya positif kan? Nah, CD itu kuadran 2. Karena X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk EF, dua-duanya negatif, X-nya maupun Y-nya dua-duanya bernilai negatif. Dan terakhir kuadran 4, GH. X-nya positif, Y-nya negatif. Seperti itu cara membaca koordinat titik pada bidang kartesius. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.